Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Agatu kereba, apa kabar? Sempugi saleh surang sarek batang saudara-saudara. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sempugita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia guys, setiap 10 November merayakan Hari Pahlawan. Banyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia yang kita miliki, baik yang sudah mendapat gelar sebagai pahlawan nasional maupun yang belum mendapat. Bahkan lebih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang sebenarnya mereka sangat berjasa, tetapi dalam kenyataannya tidak masuk ke dalam daftar para pahlawan. Padahal mungkin di mata Tuhan mereka inilah yang sangat berjasa, dan ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan balasnya guys. Nah, kemarin sempat mengetikkan di pencarian Google guys, saya coba pahlawan nasional Indonesia yang tidak pernah terkalahkan oleh Belanda. Nah, saya coba cari, tidak ada guys. Walaupun direkomendasikan oleh Google beberapa laman, tapi tidak menjawab pertanyaan saya itu. Kemudian saya coba lagi kata kunci yang lain, sama saja, nihil. Padahal guys, saya pernah membaca sejarah tentang seorang pahlawan nasional yang 7 kali bertempur dengan VOC Belanda. Hanya 1 kali dia draw atau seri, atau tidak kalah tidak menang. Sementara yang ke-6-nya dimenangkan oleh pahlawan Indonesia ini. Dia sudah diangkat sebagai, diberi gelar pahlawan nasional guys pada zaman presiden kita Bapak almarhum B.J. Habibie. Kalau tidak salah tahun 1998. Siapa dia? Dia adalah Peta Madu Keleng, Arung Matua Wajo yang ke-34. Pada usia 11 tahun, dia pergi merantau bersama para pengikutnya sampai ke Malaysia guys. Dia membangun sebuah armada laut yang sangat kuat. Bahkan dalam pengembaraannya, dia ikut andil membangun Kerajaan Kelantan, Terengganu, dan Malaya di Malaysia. Kemudian terakhir, sebelum dia kembali ke Wajo, dia menjadi Sultan Pasir di daerah Kerajaan Kutai Kertanegara. Jadi digelari oleh dalam bahasa Bugis sebagai Arung Pasir. Ketika baru mau merantau guys, beliau ditanya oleh Raja Wajo ketika itu, "Aga bokomu?" Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia, apa bekalmu? Maksud raja bertanya, apa bekalmu merantau? Jadi dijawab oleh Lamadu Keleng, "Capak lillah, capak kawali, dan capak katawang." Yang dalam bahasa Indonesia, ujung lidah. Jadi kelihayan negosiasi, kelihayan berbicara. Jadi ujung lidah maksudnya ya guys ya. Capak lillah itu ujung lidah, kemampuan berbicara, bernegosiasi. Kemudian capak kawali. Jadi jika tidak terselesaikan dengan ujung lidah, dengan kemampuan bicara atau negosiasi, digunakan lagi ujung kawali, maksudnya ujung badik, ujung keris atau ujung pedang. Jadi kalau tidak bisa ya dengan pembicaraan negosiasi, ya diselesaikan dengan pertempuran atau perang. Kemudian yang ketiga, jika tidak selesaikan juga dengan cara bertempur atau berperang, ditempuh cara terakhir, yaitu capak katawang. Apa itu? Maksudnya ujung kemaluan, artinya melalui pernikahan guys.
perkawinan. Nah, itu yang dibawa merantau oleh Lama Dukeleng mengembara. Hampir 30 tahun beliau mengembara, kemudian pulang lagi ke Wajo dan memerdekakan Wajo dari VOC Belanda. Makanya beliau digelari sebagai Peta Pamaradekangi Wajo na Wajoe. Beliau mempunyai pasukan marinir, pasukan khusus angkatan laut yang sangat kuat yang disebut pasukan Gorae. Oke guys, sampai di sini dulu mungkinnya yang dapat saya sampaikan. Ini untuk penyemangat bagi kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita memiliki pahlawan-pahlawan yang dari sepak terjangnya bisa kita ambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia kita, untuk masa depan kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys jika kalian suka video seperti ini, dan komentar jika ada yang ingin kalian sampaikan. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.